Malam teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai KYTB pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini untuk KITB. Semoga KITB berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum mengikuti Zoom pada malam hari ini. Kau lindungi mereka yang sedang di perjalanan pulang. Kami juga berdoa untuk Kak Niko yang akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga bisa kami terapkan di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Niko, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Oke, kalau nggak ada mungkin nanti. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu
bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Aku serahkan kepada Kaniko. Malam teman-teman, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul, bersekutu bersama, dan kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami sendiri juga boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami, secara khusus dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah malam hari ini kita akan merenungkan satu tema. Mungkin kalau dengar temanya ini udah langsung ngerti ya teman-teman arahnya kemana. Tapi nggak apa-apa, kita akan sama-sama belajar dengan harapan kita bukan cuma mengerti, tapi kita juga bisa melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, aku akan share screen dulu. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Oke deh. Nah, teman-teman, kita akan bersama-sama merenungkan tentang satu tema, yaitu fondasi keluarga yang kuat. Dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Nah, nanti teman-teman sambil boleh dibuka ininya, bagian firman Tuhannya di HP boleh, atau mungkin mau dibuka di Alkitabnya langsung juga boleh. Jadi, tentang fondasi keluarga yang kuat. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang keluarga, aku mau minta tolong kita untuk menggambarkan keluarga kita lewat emoticon. Kalau lewat kata-kata mungkin agak susah ya teman-teman ya. Mungkin bisa panjang, bisa yang jadi satu cerita, satu buku mungkin gitu ya. Tapi kalau kita mau menggambarkan kita dengan emoticon, nah kan di HP atau di komputer teman-teman, di laptop teman-teman ada emoticon kan ya. Ditolong gambarkan keluargamu dengan emoticon. Sekitar 1-5 emoticon paling banyak ya. 1-5 emoticon. Kalau mau kasih satu emoticon aja nggak apa-apa. Kalau mau kasih 5 nggak apa-apa. Maksimal 5 pokoknya teman-teman. Nah, tolong gambarkan keluarga kalian masing-masing dengan emoticon. Nah, nanti kalau misalnya udah kepikiran, langsung ketik aja di kolom chat, atau misalnya kalian mau ketik personal ke aku juga boleh lewat kolom chat Zoom. Jadi tolong ya, pikirkan kalau disuruh gambarkan keluarga kalian lewat emoticon, kira-kira kalian akan menggambarkannya dengan emoticon apa? Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira kalian gambarinnya gimana? Oke, silakan teman-teman gambarkan keluarga kalian dengan emoticon. Yuk, boleh di chat langsung kalau udah kepikiran. Oke. Ada. Kalau misalnya bisa, langsung chat di everyone aja ya. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa lihat. Oke, Cepi udah nih. Yang lain. Kalau udah ada beberapa, aku baru nanti ngomong. Yuk, silakan. Yuk, ayo, aku juga mau sambil ngetik. Yuk, yang lain, tolong gambarin keluarga kalian dengan emoticon. Dari 1-5 emoticon. Kalau 1 nggak apa-apa, 5 juga boleh. Nah, aku nyari emoticonnya jadi bingung sendiri nih. Oke. Yo, yang lain baru titik-titik ini siapa tadi? Baru Cepi, Lionel, sama titik-titik nih aku nggak tahu siapa. Yang lain. Nia, Jessica belum, Awan belum, Gerard belum, Adriel, Aurel belum. Oke. Nah, sambil nunggu nih semua, ada nggak yang mau jelasin? Itu emoticonnya kenapa kok kalian kasih emoticon itu? Aku dulu kali ya. Aku tuh kasih 3 emoticon tadi. Ya, karena memang keluargaku terkadang seperti itu. Kadang bisa kayak lovey-dovey gitu, kayak aduh, so sweet banget kadang-kadang. Ya meskipun malu-malu sih ya, tapi kadang juga bisa kayak bikin jengkel, bikin kesel. Tapi di akhir aku tetap bersyukur punya keluarga kayak mereka. Nah, teman-teman, ada yang mau mendeskripsikan mungkin kenapa kok bikin emoticonnya seperti itu? Yang di everyone aja ya, kalau yang personal kan berarti kan nggak mau nge-share gitu. Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau aku lihat sekilas dari emoticon-emoticon kalian, seharusnya sih impresinya bagus-bagus semua ya di keluarganya masing-masing. Oh, punya Adriel menarik nih, bintang sama bunga matahari. Jadi penasaran aku. Oke. Nia masih scroll emojinya. Oke. Banyak kan ya emojinya ya?
Oke, ku tunggu nih kalau Nia udah selesai, kita sudahi saja ya mungkin ya. Udah lumayan banyak yang share ini. Ayo Nia, 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 ayo, ayo, ayo. Oke, kalau dari emojinya sih harusnya pada baik-baik ya. Ya ada beberapa yang oke, oke, ya nggak di pressure kok, didesek-desek dikit doang. Ada yang mau share mungkin teman-teman yang ngetik di everyone kenapa kok kasih emoticon itu? Aku nggak ngasih pressure kok, cuma sedikit memaksa aja. Canda-canda. Ada yang mau share? Nggak ada nih. Oke deh, Nia udah selesai tuh teman-teman. Berarti kita sudahi ya. Oke. Oh, Awan juga udah nih, mantep. Aku jadi penasaran itu emotnya yang cuma mata dua tuh menggambarkan apa. Terus kalian, nih aku agak ngerti nih maksudnya nih. Oh, Onel, thank you. Onel menjelaskan. Keluarga yang caring dan friendly. Oh, makanya Onel kasih emoticon kayak gitu. Oke, oke. Sip, sip, sip. Terima kasih. Ada lagi yang mau diketik juga boleh. Aku hitung sampai 5 deh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke deh. Nanti aku kayaknya malam harus doa sama Tuhan minta tolong supaya aku bisa mengerti apa maksud dari emoji yang kalian tulis gitu ya, yang kalian ketik gitu ya. Oke deh. Tapi kalau dari sepintas yang aku lihat sih bagus-bagus ya emotikonnya ya. Nah, teman-teman yang lain juga bisa lihat kan ya di kolom chat kalau emotikonnya sebagian besar tuh bagus dan kayaknya dari apa yang kalian tulis tuh sebagian besar tuh merasa bersyukur dan apa ya, mengasihi keluarganya gitu. Nah, berarti bagus-bagus nih teman-teman. Harusnya kita kalau apa renungin tentang tema ini hari ini nggak usah terlalu pusing-pusing lah ya. Apalagi kalau keluarga kita emang aman-aman semua dan saling mengasihi, begitu kan berarti bagus ya aman-aman nih teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa. Aku yakin dari satu tema ini kita juga tetap bisa belajar meskipun keluarga kita sekarang baik-baik saja. Oke, aku akan share screen lagi bentar. Masih. Oke, nah teman-teman, kenapa kok aku tadi tanya ke kalian, gimana impresi kalian terhadap keluarga kalian, teman-teman? Nah, karena memang kenyataannya, ada satu survei yang mengatakan bahwa pembentuk utama identitas diri dari generasi Z, nah kita ini umurku ke bawah yang ngomongnya, pokok dari aku ke yang lebih muda, itu masih masuk generasi Z katanya. Nah, jadi terserah kita yang seumuran sama aku mau menganggap generasi Z atau generasi milenial. Tapi kalau dari survei ini mengatakan bahwa pembentuk utama identitas diri generasi Z itu adalah keluarga. Jadi teman-teman kalau perhatiin ya, itu persentasenya lebih tinggi keluarga. Keluarga tuh yang hijau, yang gereja tuh yang warna biru, teman-teman. Nah, jadi yang banyak mempengaruhi karakter kita, yang banyak mempengaruhi bagaimana cara kita memutuskan, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, itu adalah keluarga kita. Nah, sayangnya teman-teman dari survei yang diadakan juga, ini beda badan survei ya, dari Bilangan Research Center, aku beberapa kali menunjukkan survei-survei dari badan survei ini. Nah, dia salah satu surveinya mengatakan demikian. Hanya 1 dari 3 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasa bebas mengeluarkan pikiran dan perasaannya di rumah. Lalu, hasil survei yang kedua, hanya 1 dari 4 orang muda Kristen di Indonesia yang benar-benar merasa nyaman di rumahnya dan menikmati keberadaannya di tengah keluarga, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau teman-teman gimana merasanya? Aku jujur nggak tahu apakah kalian merasa seperti itu atau enggak. Tapi kalau dari emoji-emoji yang kalian chat gitu ya, seharusnya kalian merasakan hal-hal yang baik. Dan seharusnya kita semua, anak-anak muda di KMP Pengharapan, merasa nyaman dalam keluarga kita. Tapi buat kita yang tidak merasakan hal itu, buat kita yang ternyata merasa tidak nyaman dalam keluarganya, yang merasa mungkin nggak didengar sama orang tuanya, jangan khawatir karena ternyata banyak anak-anak muda di luar sana yang juga merasa demikian, teman-teman. Dan mereka juga anak-anak Tuhan. Kenyataannya mereka juga merasakan hal-hal yang sama seperti yang kalian rasakan, teman-teman. Nah, mau tidak mau kita tuh dipaksa untuk menerima satu kenyataan pahit ini. Nah, aku boleh minta tolong satu orang untuk bacakan bagi kita semua. Oke, boleh bantu bacakan, teman-teman?
Satu orang boleh bantu bacain? Oh Langsung ya, diangkat aja. Oke. tidak ada keluarga yang sempurna dan keluarga kita pun tidak harus sempurna. Oke, thank you, Cepi. Aku ulangin sekali lagi ya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Dan keluarga kita pun tidak harus sempurna. Nah, ini memang satu kenyataan pahit, teman-teman. Ironis memang ya. Kita keluarga dari anak-anak Tuhan. Kita ini orang-orang Kristen, pengikutnya Kristus, yang adalah Allah yang sempurna, yang adalah Allah yang baik, yang Allah yang Maha Kasih itu. Tapi kenyataannya, ketika kita masih berada di dunia ini, gak ada satupun dari keluarga-keluarga yang ada di dunia ini itu yang sempurna. Dan keluarga kita pun gak harus sempurna, teman-teman. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu membuat tidak ada satupun orang di dunia ini yang memiliki keluarga yang sempurna. Kalau teman-teman mau cari ya, mau di Indonesia, mau di Jepang, mau di Amerika, mau di Afrika, dimanapun itu juga, gak ada keluarga yang sempurna. Meskipun mungkin kadang kita melihat, ih kok kayaknya keluarga itu lebih baik daripada keluargaku ya. Ih kok kayaknya keluarganya dia lebih lovey-dovey, lebih sayang, gitu, lebih saling mengasihi, lebih hangat daripada keluargaku ya. Kenyataannya teman-teman, keluarga mereka pun yang kita pandang baik itu punya masalahnya masing-masing. Dan tidak ada satupun keluarga di dunia ini yang sempurna. Nah, tapi apakah ini berarti bahwa kita nggak bisa memiliki keluarga yang bahagia? Apakah artinya ketika kita punya keluarga yang nggak sempurna itu, kita nggak akan pernah bahagia dengan keluarga kita? Nah, teman-teman, syukur kepada Tuhan karena dosa nggak pernah menghalangi seorang untuk bisa merasakan kebahagiaannya dalam keluarga. Jadi teman-teman juga harus ingat, meskipun nggak ada satupun keluarga di dunia ini yang sempurna, itu nggak berarti, oh kalau keluargaku nggak sempurna, aku nggak bisa bahagia di dalam keluargaku. Enggak, teman-teman. Meskipun keluarga kita nggak sempurna, kita tetap bisa berbahagia. Kita tetap bisa bersuka cita dalam keluarga kita. Nah, pertanyaannya buat kita adalah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita bahagia? Oh, tadi katanya Kak Niko, ya katanya nggak ada yang keluarga yang sempurna tuh emang betul gitu. Tapi bisa bahagia. Nah, pertanyaannya gimana nih caranya supaya kita bisa bahagia di dalam keluarga kita yang nggak sempurna itu? Nah, teman-teman, cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini. Menerima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, supaya kita tetap bisa bahagia di dalam keluarga kita yang nggak sempurna itu, kita harus mau menerima seluruh keluarga kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Meskipun orang tua kita punya kekurangan, meskipun kakak dan adik kita punya kekurangan, meskipun mereka semua punya kekurangannya masing-masing dan kelebihannya masing-masing, kita harus mau menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau teman-teman tanya kenapa, berarti kalian belum baca Alkitab dengan benar. Kenapa kita harus melakukan itu, teman-teman? Karena Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan sendiri itu sudah menerima kita semua manusia berdosa ini dengan segala kelebihan dan segala kekurangan kita. Betapa jahatnya kita. Kalau kita orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah dicintai oleh Tuhan, bahkan Tuhan mau mengorbankan dirinya, mati di kayu salib demi kita. Tapi kita masih mengatakan, aku nggak mau mengampuni papa mamaku. Aku nggak mau mengampuni saudaraku. Aku nggak sayang sama keluargaku karena mereka nggak sayang sama aku. Betapa jahatnya kita kalau kita masih berpikir dan ngomong seperti itu sama mereka. Padahal di mata Tuhan, kita ini adalah manusia-manusia berdosa yang sudah sangat jahat sama Tuhan. Kita terus-menerus mengecewakan Tuhan. Kita terus-menerus membuat Tuhan marah. Tapi Tuhan masih mau mengampuni dan menyayangi kita. Masa kita nggak mau menyayangi dan mengampuni keluarga kita? Oleh karena itu teman-teman, supaya kita bisa punya keluarga yang bahagia di tengah segala ketidaksempurnaan itu, yang pertama adalah kita harus mau menerima mereka semua dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lalu setelah kita menerima, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah ini, membangun fondasi keluarga yang kuat. Seperti tema kita hari ini. Nah, mungkin ada beberapa dari kita yang mikir gitu ya, membangun fondasi keluarga yang kuat. Kak Niko nggak salah. Kan kita ini masih anak, Kak Niko. Kita belum punya keluarga sendiri. Nah, kita anak-anak youth,
otomatis belum pada nikah kan ya. Mungkin udah ada yang punya pasangan, punya pacar, udah ada yang disuka. Tapi kan kita belum nikah. Gimana caranya kita membangun fondasi keluarga kita yang kuat? Padahal kalau jadi anak kan nggak bisa ngapa-ngapain kan Iko. Oh, jangan berpikir kayak gitu dulu teman-teman. Belum tentu loh ya. Memang nanti kita akan membangun keluarga kita sendiri. Tapi firman Tuhan ini juga sebetulnya akan berbicara kepada kita juga meskipun saat ini kita masih menjadi anak. Ada yang bisa kita lakukan meskipun saat ini kita hanya berperan sebagai anak di dalam keluarga kita. Nah, aku mau ajak kita semua untuk buka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Nah, secara khusus aku mau ajak kita untuk fokus baca di ayat 19 sampai ayat 22. Ayat 19 sampai ayat 22. Oke, teman-teman yang udah ketemu mungkin bisa kasih respon. Aku mau minta bantuan beberapa dari kita untuk boleh baca sama-sama. Ayat 19 sampai ayat 22 ada 4 ayat. Ada yang bisa bantu teman-teman? Oke, aku tunjuk langsung deh ya. Ayat 19 minta tolong Awan. Ayat 20 minta tolong Karin. Ayat 21 minta tolong Adriel. Ayat 22 minta tolong Jessica deh. Oke, ayat 19 dulu. Awan boleh tolong bacain. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oke, thank you Awan. 19 Karin. Karin ke live ya. Oke, di 19 minta tolong Aurel deh. Kalau ada, kalau bisa bantu. 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke, thank you Aurel. Ayat 21 tadi siapa ya? Kok aku jadi lupa sendiri. 21 Adriel ya? Adriel boleh bantu bacain? Oke, Adriel kayaknya lagi nggak di tempat. Gerard deh, Gerard boleh bantu bacain ayat 21, Gerard? Hai. Oke. Ayat 21 ya, Efesus 2 ayat 21, Gerard. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Oke, ayat 22, Jessica. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oke, thank you Jessica. Oke, thank you teman-teman yang udah bantu bacain. Nah, aku akan bacain sekali lagi di ayat yang ke-22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, ketika kita punya fondasi yang kuat, berarti itu artinya sama-sama. Artinya adalah keluarga kita akan menjadi apa, teman-teman? Keluarga kita akan menjadi tempat kediaman Allah. Keluarga kita yang tidak sempurna itu akan menjadi tempat kediaman Allah. Ketika keluarga kita yang tidak sempurna itu menjadi tempat kediaman Allah, pada saat itulah juga kita akan memiliki keluarga yang bahagia, teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah kita harus menjadikan firman Tuhan
sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan segala sesuatu. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan segala sesuatu. Nah, di ayat yang kita baca tadi, ayat 19-20, firman Tuhan mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ketika kita semua percaya sama Yesus dan kita menjadi anak-anak Tuhan, kita telah menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang apa? Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu dibangun di atas dasar firman Tuhan, teman-teman. Oleh karena itulah firman Tuhan harus menjadi dasar dan pedoman dalam apapun yang kita lakukan. Ketika kita mengambil keputusan, ketika kita bingung, aku boleh nggak ya melakukan ini baik nggak ya? Standarnya, dasarnya, pedomannya adalah firman Tuhan. Jadi kalau kalian bingung, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian putuskan, pertama-tama itu harus apa? Baca firman Tuhan dan doa, minta tolong sama Tuhan. Jangan ketika kalian bingung, kalian langsung, di HP apa ya, Google ngomong apa ya, medsos ngomong apa ya. Jangan, teman-teman. Kalau kalian yang pertama kalian lakukan adalah membuka HP, entah itu buka Google atau medsos, ya memang nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan-jangan apa yang kalian buka, apa yang kalian temukan dalam Google, dalam medsos, dari HP kalian itu, bukan sesuai sama kehendaknya Tuhan, tapi malah sesuai dengan kehendak dunia ini. Dan ketika kita malah mengikuti kehendak dunia, bisa jadi kita malah berbuat dosa dan keluarga kita pun tidak menjadi bahagia. Karena kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, di Perjanjian Lama, sejak zaman Perjanjian Lama, firman Tuhan sudah mengajarkan hal ini. Nah, dari Ulangan pasal 6 ayat 4-7, firman Tuhan mengatakan demikian. Ini dikenal dengan Shema Israel, teman-teman. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya. Ini baca lanjutannya, teman-teman. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi sejak zaman Perjanjian Lama, anak-anak Tuhan itu udah Tuhan suruh untuk apa? Mengajarkan kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada keturunannya untuk apa? Untuk belajar bahwa kita tuh punya Tuhan. Tuhan yang Esa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan sama seperti Tuhan yang mengasihi kita itu, kita, anak-anak Tuhan ini, kita pengikutnya Tuhan ini harus juga mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Jadi teman-teman, kalau kita yang terlahir dalam keluarga Kristen, kalau kita terlahir dalam keluarga yang selalu mengajarkan kita tentang hal-hal ini, tentang hal-hal kekristenan, kalau kita punya orang tua yang selalu mengajarkan kita tentang firman Tuhan, mengenalkan kita kepada Tuhan yang baik itu, kita harus bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau seandainya kita nggak punya keluarga yang kayak gitu, gimana dong Kak Niko? Ya kita nggak boleh terima dengan begitu aja, teman-teman. Ketika kita sudah kenal Tuhan, kita tahu bahwa, berarti aku juga harus makin kenal Tuhan, harus makin kenal siapa penciptaku itu. Dan kalau kita tahu bahwa orang tua kita tidak melakukan ini, berarti kita harus belajar sendiri. Nggak apa-apa, teman-teman. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu. Karena ketika kita belajar sendiri, otomatis kita akan semakin kenal Tuhan kita. Dan nantinya kita akan juga semakin sayang sama Tuhan kita. Dan kita harus ingat juga bahwa nanti ketika kita punya keluarga sendiri, ketika kita punya anak-anak, bahkan nanti ketika kita punya cucu, kita juga harus melakukan hal ini. Mengajarkan dan mengenalkan Tuhan kepada anak-anak dan cucu kita. Nah, lalu di dalam Perjanjian Baru, ada beberapa bagian firman Tuhan yang berkata juga tentang tanggung jawab di dalam keluarga ini. Yang pertama, Ibrani 12 ayat 7 sampai ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, teman-teman. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Nah, buat teman-teman yang selama ini punya orang tua, punya papa, punya mama, punya ayah, punya ibu, yang selalu mengajarkan kalian, selalu menasehati kalian, bahkan mungkin terkadang mereka harus agak keras sedikit supaya kita bisa mengerti. Nah, teman-teman, seharusnya kita itu harusnya bersyukur kalau kita punya orang tua seperti itu. Karena Tuhan pun sendiri mengajar kita dengan demikian. Tuhan sendiri terkadang mengizinkan untuk kita boleh belajar dengan sedikit kekerasan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kita nggak mendapatkan kekerasan itu, kita nggak akan pernah belajar, kita nggak akan pernah mengerti. Dan apa yang kita anggap buruk di mata kita, belum tentu seperti itu loh teman-teman. Terkadang kita pikir, Tuhan kok jahat banget sih ngelakuin ini sama aku? Papa mamaku kok jahat banget sih? Aku nggak boleh ini, aku nggak boleh itu, aku berbuat gini dilarang, aku berbuat gitu dilarang. Menurut kita buruk teman-teman. Tetapi firman Tuhan nggak berkata demikian. Terkadang hal itu Tuhan biarkan terjadi supaya apa? Supaya kita tahu, supaya kita mengerti. Dan itu orang tua kita lakukan, dan itu Tuhan lakukan, dan itu Tuhan izinkan. Karena apa? Karena sayang, rasa sayang mereka kepada kita. Mereka mendidik kita supaya kita dapat mengerti mana yang buruk, mana yang baik. Mereka menghajar kita, firman Tuhan mengatakan apa? Mereka menghajar kita untuk kebaikan kita sendiri. Nah, lalu dalam Efesus pasal 6 ayat 4, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, teman-teman, ini adalah tugas orang tua kepada anak-anaknya. Makanya tadi aku bilang, kalau kita punya orang tua yang selalu dengan setia mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus, mengajarkan apa yang Alkitab katakan, itu kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena kita punya orang tua yang baik, kita punya orang tua yang setia dan mau melakukan firman Tuhan. Dan ini juga jadi satu ingat-ingatan buat kita. Nanti kalau kita udah menikah, kalau kita udah punya pasangan, kalau kita punya anak, kita juga harus melakukan hal ini, mendidik anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan yang paling penting adalah, sebelum kita mengajarkan itu, kita sendiri harus memahami dan memberi teladan dalam melakukan firman Tuhan. Kita sendiri harus memahami dan memberi teladan dalam melakukan firman Tuhan. Aku yakin ketika teman-teman mendengarkan bagian ini, pasti ada yang berpikir kayak, lah itu kan tugasnya papa mama aku Kak Niko. Itu kan tugasnya ayah ibuku. Itu kan tugasnya orang tuaku Kak Niko. Lah, kalau mereka sendiri nggak melakukan, masa aku harus melakukannya juga sih? Nggak fair dong, nggak adil dong. Masa mereka nggak melakukan, aku melakukan. Ini nggak fair dong Kak Niko. Kalau mereka nggak melakukan, aku juga nggak mau melakukan lah. Yang fair tuh baru kayak gitu. Yang adil tuh baru kayak gitu Kak Niko. Nah teman-teman, kalau kita masih berpikir demikian, berarti kita belum kenal banget sama Tuhan Yesus. Karena ketika kita sudah jadi anak-anak Tuhan, ketika kita udah jadi pengikut-pengikut Kristus, meskipun orang tua kita, meskipun saudara kita, meskipun keluarga kita nggak bisa memberikan teladan dalam melakukan firman Tuhan, kita malah nggak boleh ikut-ikutan sama kayak mereka, teman-teman. Malah kita harus kita harus berusaha supaya kita memberi contoh yang baik sama mereka. Jangan malah kita yang keikut arus. Jangan malah kita yang kepengaruh sama mereka. Ketika mereka tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka kitalah yang harus memberikan contoh yang baik. Karena itulah kita harus paham, kita harus bisa memberi teladan dalam melakukan firman Tuhan. Gak apa-apa kalau orang tua kita nggak bisa memberi contoh. Gak apa-apa kalau koko kita, cici kita, kakak kita nggak bisa memberikan contoh, nggak apa-apa. Kitalah yang harus jadi contoh. Kitalah yang harus mau memulainya, teman-teman. Karena kalau kalian terus-terusan ikut-ikutan, oh, papa mamaku nggak bisa kasih contoh yang baik, oh, papa mamaku jahat, mereka nggak mau ikutin perintah Tuhan, ya udahlah, aku nggak usah ikut juga. Kalau kita masih berpikir seperti itu, teman-teman, keluarga kita nggak akan pernah bahagia. Yang ada adalah keluarga kita makin hancur, makin carut-marut, makin berantakan. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang di dalam keluarga itu
yang mau berusaha menunjukkan cinta kasihnya Tuhan di dalam keluarga. Nah, makanya hari ini aku mau mengajak kita semua untuk, yuk, nggak apa-apa. Kalau keluarga kita nggak sempurna tuh nggak apa-apa. Dan kenyataannya nggak ada satupun keluarga di dunia ini yang sempurna. Tapi ingat, kita bisa membuat keluarga yang nggak sempurna itu tetap berbahagia ketika kita berada di dalam Tuhan. Ketika kita sendiri, meskipun kita saat ini cuma jadi anak, kita punya fondasi yang kuat. Dengan cara apa? Yang pertama adalah tadi, kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman bagi kita dalam melakukan segala sesuatu. Lalu yang kedua yang berhubungan dengan itu adalah, ini teman-teman, Tuhan Yesus Kristus itu harus menjadi pusat dan teladan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus harus menjadi pusat dan teladan dalam kehidupan kita. Kalau Yesus gak jadi pusat dan teladan dalam hidup kita, wajar kalau teman-teman masih bisa berpikir seperti tadi. Oh, papa mamaku gak kasih contoh yang baik. Oh, papa mamaku gak melakukan firman Tuhan kok, Kak Niko. Ngapain aku melakukannya? Ngapain aku melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan? Toh, mereka gak melakukan, ya udah dong, aku ikutin mereka aja. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dan teladan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat dan teladan dalam kehidupan kita, kita akan belajar untuk mengerti, oh iya, gak apa-apa kok, meskipun keluargaku gak sempurna, meskipun keluargaku banyak kekurangan, meskipun keluargaku masih memberi contoh yang buruk, aku gak harus jadi seperti mereka. Tapi aku harus jadi seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Karena yang jadi teladanku itu bukan lagi papa mamaku yang terbatas. Tapi yang jadi teladanku, yang jadi pusat hidupku adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang baik itu. Dan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, teman-teman, Efesus pasal 2 ayat 19-22. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita jadi anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus itu jadi sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Lalu dalam Mazmur 127 ayat 1-2. Mazmur 127 ayat 1-2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, aku boleh minta tolong satu orang untuk boleh bantu baca untuk kita semua. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat 2. Ada yang boleh bantu bacain, teman-teman? Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Langsung baca di slide aja. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oke, terima kasih Koyo. Nah, teman-teman, firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dan teladan dalam hidup kita? Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Kalau bukan Tuhan sendiri yang membangun rumah itu, kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang jadi pusat dan teladan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, maka percumalah apapun yang kita lakukan itu. Sia-sialah semua usaha yang kita lakukan. Karena itulah Tuhan Yesuslah yang harus menjadi pusat, yang harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Jadi meskipun nanti kita lihat, aduh, kok kayaknya orang tuaku, keluargaku ini nggak bisa diharapin ya Kak Niko. Aduh, kok kayaknya, papa mamaku ini tengkar terus. Mereka tuh nggak pernah kasih contoh yang baik buat anak-anaknya. Ketika kalian sadar akan adanya kekurangan ini dalam keluarga kalian, di dalam renungan kalian akan dapat berkata, oke, ya nggak apa-apa. Ya memang kenyataannya nggak ada keluarga yang sempurna kok. Yang penting, aku akan terus berusaha menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dalam keluargaku, sebagai teladan dalam hidupku. Dan ketika kita mendasarkan apapun yang kita lakukan itu di dalam Tuhan, dan ketika Tuhan sendiri yang membangun rumah, yang membangun keluarga kita, maka orang-orang lain pun termasuk orang tua, saudara kita, akan dapat melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui segala tindakan dan perkataan yang kita lakukan. Lalu, hal yang ketiga
yang dapat kita lakukan untuk memiliki fondasi yang kuat di dalam keluarga kita adalah ini, teman-teman, saudara seiman. Nah, ketika kita berada di dalam Kristus, kita memiliki saudara seiman yang adalah keluarga di dalam Tuhan. Di ayat tadi firman Tuhan mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, teman-teman, kita harus bisa memandang saudara seiman kita sebagai keluarga di dalam Kristus. Nah, untuk apa ini? Ketika kita bisa memandang saudara seiman di dalam sebagai keluarga di dalam Kristus, kita akan dapat berpikir seperti ini, teman-teman. Meskipun, sekali lagi ya, kita punya keluarga yang nggak sempurna. Meskipun kita punya orang tua yang nggak sempurna. Meskipun kita merasa nggak nyaman dalam keluarga kita merasa orang tua kita tidak bisa mendengarkan kita merasa bahwa orang tua kita mungkin masih belum bisa jadi contoh yang baik buat kita merasa mungkin kakak kita, adik kita, saudara kita belum bisa jadi contoh yang baik buat kita. Gak apa-apa, teman-teman. Kita harus ingat bahwa kita punya saudara seiman yang adalah keluarga di dalam Kristus. Meskipun keluarga kita belum jadi keluarga yang baik, kita bisa belajar dari saudara seiman kita yang lain. Kita punya orang-orang yang baik di dalam gereja kita. Kita punya om, tante, opa, oma yang baik dalam GKMI Pengharapan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sadar, oh iya, keluargaku ini masih belum bisa jadi keluarga yang baik. Papa, mamaku, orang tuaku masih belum bisa jadi contoh yang baik buat aku. Gak apa-apa. Bersama dengan kita terus berusaha memberikan contoh yang baik kepada keluarga kita sendiri, di sisi yang lain kita juga terus belajar dari saudara seiman kita, dari keluarga kita di dalam Kristus, dari om tante, opa oma, koko cici yang ada di gereja kita. Yang kita tahu, oh mereka ini adalah orang-orang yang baik, yang bisa aku contoh, yang bisa aku teladani. Siapapun itu, mari kita belajar dari mereka, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sadar, keluargaku ini belum baik, papa mamaku belum bisa kasih contoh, aku sendiri juga masih belum jadi anak yang baik, teman-teman jangan menyerah. Ingatlah bahwa kita tuh nggak sendirian. Kita punya Tuhan, dan kita juga punya apa? Saudara seiman, keluarga di dalam Kristus. Ketika kita jadi anak-anak Tuhan, kita juga dipersatukan di dalam keluarga kerajaan Allah. Dan itu artinya, keluarga kita bukan lagi cuma keluarga kita sendiri, bukan keluarga inti kita doang. Tapi kita punya keluarga di dalam Kristus. Keluarga yang senantiasa siap membantu kita, siap menolong kita. Dan keluarga yang siap menjadi teladan untuk kita juga. Karena itu teman-teman, marilah kita terus belajar untuk bisa membangun fondasi yang kuat di dalam keluarga kita. Meskipun saat ini teman-teman masih merasa, oh aku cuma anak, Kak Niko, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan ngomong kayak gitu teman-teman. Meskipun kita cuma sebagai anak, kita masih muda, kita mungkin nggak tahu banyak hal, kita mungkin nggak punya pengalaman yang banyak. Teman-teman jangan merasa rendah diri, jangan merasa minder. Karena ketika kita berada di dalam Tuhan, Tuhan juga memberikan kita tanggung jawab kepada kita. Nah, akhir-akhir ini ada satu pernyataan yang menurutku baik. Biasa gereja-gereja tuh ngomong, oh anak-anak muda, oh generasi muda itu adalah generasi masa depannya gereja. Anak-anak muda, kita ini, Youth GKMI Pengharapan, ini generasi masa depannya gereja. Tapi banyak hamba Tuhan yang mengatakan itu statement yang salah. Itu pernyataan yang salah. Karena kita ini bukan sekedar masa depannya gereja, tapi kita ini adalah masa kininya gereja, teman-teman. Jadi kita nggak boleh berpikir, oh nanti aja lah aku beraksinya tuh nanti aja Kak Niko, nanti aja kalau aku udah jadi orang tua, kalau aku udah punya keluarga sendiri, aku baru beraksi. Sekarang ya udahlah terima-terimain aja, keluarganya nggak baik, keluarganya nggak bisa jadi contoh, ya udahlah terima-terima aja Kak Niko. Kita nggak boleh berpikir seperti itu, teman-teman. Karena kita ini adalah masa kininya gereja dan bahkan masa kininya keluarga kita. Kalau kita sadar, kalau kita tahu keluarga kita punya kekurangan, kalau kita sadar keluarga kita belum bisa jadi contoh yang baik, mulailah dari diri kita sendiri. Marilah kita menjadi contoh yang baik di dalam keluarga kita. Marilah kita belajar untuk memberikan contoh yang baik. Bagaimana sih ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Kristus itu di dalam keluarga kita? Caranya dengan apa, teman-teman? Dengan 3 hal tadi.
Yang pertama, kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman dalam setiap hal yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah kita menjadikan Kristus sebagai pusat dan teladan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah kita harus ingat bahwa kita punya saudara seiman, keluarga di dalam Kristus yang selalu ada dan siap menolong kita. Ketika kita punya tiga hal ini, kita akan punya fondasi yang kuat di dalam keluarga kita. Dan meskipun keluarga kita nggak sempurna, meskipun keluarga kita banyak kekurangan, meskipun kita tahu bahwa kita sendiri punya kelemahan dan kekurangan, ketika kita bisa melakukan tiga hal tadi, Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menguatkan setiap langkah kita. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita belajar untuk terus memiliki fondasi yang kuat di dalam Kristus. Nah, aku mau bagiin satu video ini. Ini adalah satu trailer film yang baru rilis beberapa belakangan ini. Mungkin di bioskop udah mau habis, teman-teman. Nah, tapi buat teman-teman yang belum nonton, nanti boleh ditonton. Yuk, kita tonton sama-sama trailernya. Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu. Si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah siapa yang diurus di sana. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama, Mak. Kau yang melanjutkan marga. Bapak gak suka kau jadi pelawak, Ma. Bukan angkot lah aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu. Kenapa pula harus kau yang jagain dia, Mang? Pak Pomo gak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Pak Domu, kita pura-pura berantem, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau memang sudah gila ya, Pak? Kau yang gila. Kau. Pak, Mak, ku ganggu bentar ya. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah Bapak sama Mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama Mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Mak. Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan? Nah, teman-teman yang belum nonton, ngeri-ngeri sedap menjadi promosi aku. Mungkin teman-teman bisa nonton ya, karena ini satu film yang baik tentang keluarga gitu. Dan apa ya, memang dibalut dengan komedi, tapi dari film ini kita juga bisa belajar hal-hal yang baik dalam keluarga. Nah, mungkin sebagian dari kita buat yang udah nonton filmnya, kita merasa kayak, aduh Kak Niko, keluargaku tuh kayak itu, keluarga yang di dalam itu. Kenapa pula papa mamaku tuh jadi seperti itu tuh Kak Niko ya, jadi Batak kan suaranya. Makanya, jadi kita mungkin, aduh Kak, keluargaku tuh, pusing lah aku liatin papa mamaku gitu. Kakakku nggak ada yang bisa diharapin, adikku juga gitu, bikin jengkel terus. Tiap hari tuh rumah kayak kapal pecah. Aduh, aku jadinya tuh nggak kerasan Kak Niko di rumah, aku tuh nggak nyaman di rumah. Aku tuh pengen punya keluarga yang kayak di TV-TV, di drama Korea, atau di film Hollywood tuh ya, keluarga yang hangat, yang bisa main bareng, keluar bareng, aku bisa quality time sama papaku, sama mamaku, bisa curhat, bisa curcor. Aduh ini Kak, boro-boro curcor, buru-buru curhat. Mau minta izin, Pak aku mau ini, nggak boleh. Ma aku boleh nggak boleh. Nah teman-teman, mungkin ada beberapa dari kita yang merasa seperti itu ya. Kita merasa capek, kita merasa jengkel sama keluarga kita. Dan sebagai anak kita tuh bingung, kayak aku harus ngapain sih Kak Niko? Aku nih harus berbuat apa? Dan seperti film tadi, mungkin ini keluarga dari anak-anak Tuhan gitu ya. Tapi kita sadar bahwa keluarga anak-anak Tuhan pun kenyataannya nggak ada yang sempurna kan. Banyak kekurangan. Dan seringkali itu membuat kita capek. Tuhan aku harus ngapain Tuhan? Aku merasa tuh nggak bisa apa-apa sebagai anak. Tapi ingatlah teman-teman, firman Tuhan hari ini nggak berkata demikian. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga bisa
melakukan sesuatu terhadap keluarga kita. Kita bisa berbuat sesuatu terhadap keluarga kita. Dan terkadang, sama seperti film tadi ya, yang orang tua kita harapkan tuh terkadang cuma pengen anaknya tuh berani bergerak dulu, berani untuk ngomong duluan, dan mau untuk mengerti perasaan dari orang tua mereka, teman-teman. Terkadang kita ini terlalu egois. Kita merasa kayak, ya namanya orang tua, harusnya orang tua duluan dong yang inisiatif. Harusnya orang tua duluan yang mulai duluan. Masa anaknya dulu sih, malu dong. Nah, terkadang itu kita egois, teman-teman. Kita merasa nggak mau ngalah. Padahal terkadang kalau kita tahu bahwa mungkin orang tua kita, keluarga kita belum bisa jadi contoh yang baik, maka kita harus mulai lebih dulu. Kenapa, teman-teman? Karena itu pun juga yang Tuhan lakukan bagi kita, teman-teman. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi pendamai bagi kita. Awalnya Tuhan berpikir ya harusnya manusia lah yang bertobat. Haruslah kita lah yang berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa manusia nggak akan pernah bisa melakukan itu. Manusia nggak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi pendamai bagi kita. Ia mau menyelamatkan kita dari kuasa maut dan dosa. Karena dia sangat sayang sama kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Nah, kalau kita juga merasa bahwa kita mengasihi keluarga kita, kalau kita juga sayang sama keluarga kita, maka contohlah Tuhan Yesus. Marilah kita berusaha untuk berinisiatif. Marilah kita berusaha untuk memulai lebih dulu. Janganlah kita cuma sekedar nyinyir-nyinyir belakang, ngomongin keluarga kita, ngomongin orang tua kita, kemana kita pergi kita selalu ngomongin keluarga kita, keluargaku tuh begini, papa mamaku tuh begitu. Tapi kita nggak ada aksi untuk melakukan, kita nggak ada kemauan untuk memperbaiki keluarga kita. Kalau kita hanya seperti itu, teman-teman, itu omong kosong. Kita sukanya ngomongin doang, tapi kita nggak mau beraksi. Kalau Tuhan seperti itu, teman-teman, kita udah masuk neraka semua, teman-teman. Tapi bersyukur karena Tuhan tidak seperti itu. Karena kasih-Nya yang begitu besar pada kita, Ia mau turun ke dalam dunia ini menjadi pendamai bagi kita. Supaya kita semua manusia berdosa ini mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Nah, karena itu teman-teman, marilah kita mencontoh dan meladani Kristus. Aku akan menutupnya dengan satu bagian firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 12 sampai 21. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu dilanjutkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah teman-teman, ketika kita memiliki fondasi keluarga yang kuat, maka marilah kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan tadi. Mungkin firman Tuhan yang menasihatkan kepada suami, kepada istri, kepada bapak, itu kita belum bisa melakukannya. Karena kita belum punya keluarga sendiri. Tapi nanti ketika kita punya keluarga sendiri, kita harus mengingat dan melakukan firman Tuhan itu. Nah sekarang yang bisa kita lakukan adalah satu hal ini. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taatilah orang tua ini bukan artinya kalau orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan dosa, untuk menyuruh kita berbuat jahat, kita melakukan yang enggak, teman-teman. Tetapi lebih kita harus menghormati, menghargai orang tua kita. Dan ketika kita tahu orang tua kita belum bisa jadi contoh yang baik, ketika kita tahu bahwa orang tua kita, keluarga kita belum bisa melakukan firman Tuhan, marilah seperti Tuhan Yesus kita juga berusaha untuk berinisiatif, melakukan lebih dulu, dan memberi contoh yang baik kepada mereka. Dan ketika kita dapat melakukannya, meskipun susah, meskipun berat, Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Dan kalau kita akan dapat melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, percayalah bahwa kita akan memiliki fondasi keluarga yang kuat, dan pada saat itulah juga di dalam keluarga kita yang tidak sempurna itu, kita akan memiliki keluarga yang berbahagia. Jadi mari bersama-sama kita berusaha, karena sekali lagi ingat, meskipun keluarga kita nggak sempurna, kita punya keluarga di dalam Tuhan yang dapat saling menolong,
yang dengan setia mau membantu kita dengan apa yang mereka bisa lakukan. Jadi ingatlah teman-teman bahwa kita punya juga keluarga di dalam Tuhan yang siap untuk membantu kita. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memimpin kita agar kita juga boleh menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang boleh berinisiatif, boleh memulai lebih dulu agar kita dapat memiliki fondasi keluarga yang kuat dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan hari ini. Tolonglah hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami mempercayakan semuanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, kami akan dapat melakukannya bersama-sama dengan Engkau. Kiranya di dalam keluarga yang tidak sempurna ini, Engkau boleh membuat keluarga kami tetap berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Yesika. Terima kasih Kak Niko untuk firman-Nya malam hari ini. Sebelum kita terima kasih Kak Niko untuk malam hari ini. Sebelum kita menutup KITB pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bentar, ulang. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka
dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersukacitalah. Doa penutup minta tolong untuk Ko Yonatan. Mari teman-teman kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami kembali diajar akan kebenaran firman-Mu tentang pentingnya di dalam kami berkeluarga. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang boleh kami miliki pada kami semuanya. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, kami boleh mencerminkan akan kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh pahami firman-Mu, tidak hanya kami memahami, tetapi kami juga boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengasihi orang tua kami boleh mengasihi saudara-saudara kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari, selayaknya Engkau sudah mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Kak Niko yang Tuhan boleh pakai untuk menyalurkan berkat dan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap kerinduan, dan juga di dalam setiap masa depan. Biarlah Tuhan pakai dan biarlah Tuhan pimpin, boleh menjadi saluran berkat di mana Kak Niko, Tuhan boleh pakai Kak Niko. Terima kasih Tuhan dan juga untuk teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menyerahkan pada malam hari ini dan istirahat kami ini ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami.